tahu nih dengan ibu siapa? Dengan Ibu Dina. Ibu Dina. Ini semua tensi ya Bu. Oh, ngapain? Kalau boleh tahu ibu umurnya berapa? 22 tahun. 2 tahun. Agama ibu apa ya? Kristen. Kalau buat kerjaan, Mahasiswa. ibu orang tua di mana? Di Bailang. Ibu datang ke rumah sakit kapan? Kapan ibu datang ke rumah sakit? Itu kendaraan kok kapan? Barusan. Barusan, oh iya. Ibu datang dengan siapa? Dengan saudara. Menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Dengan pribadi. Terus ibu keluhan utama masuk rumah sakit? Tadi sempat jatuh dari motor dan kepala terbentur di aspal, kepala yang sebelah kanan. Nyeri? Iya, Kalau boleh tahu rasa nyerinya seperti apa? seperti tusuk-tusuk. Kalau boleh tahu skala nyerinya berapa nih kira-kira dari 1 sampai 10? 5 ya. Terus ibu gimana pernafasannya? Baik atau Baik. baik? Sudah tanya kalau ada pusing, kok kita tanya bilang Ibu keluhannya sebaiknya ibu keluhannya selain nyeri apa itu? pusing, sedikit pusing. Sedikit pusing. Pas jatuh apakah ibu pingsan atau tersadar? Tidak masih sadar. Jadi setelah itu kepalanya nyeri setelah benturan atau nanti malam? Jadi setelah benturan itu langsung merasakan sakit kepala atau Iya, habis terbentur langsung nyaris terus pusing. nanti dari tadi Iya, kejadiannya? habis sekitar jam 10 pagi. Sebentar dokter akan datang lebih lanjut. Terima ya. Nah teman-teman, kita perlu tahu apa itu cedera kepala.
Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai pendarahan interstil dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Trauma kepala diklasifikasikan berdasarkan nilai GCS, yaitu ada ringan, sedang, dan juga berat. Di sini juga terdapat dua klasifikasi cedera kepala. Pertama cedera primer dan juga cedera sekunder. Ini dia data pengkajian primer dari kasus yang terjadi. Yang pertama yang kita kaji itu airway, yang kedua breathing, yang ketiga circulation, dan yang keempat disability, dan kelima exposure. Untuk airway normal, breathing juga normal, terdapat respirasi 2 kali per menit. Circulation bisa dilihat di layar untuk tanda-tanda vitalnya. Disability, kesadaran pasien somnolen nilai GCS sama dengan 12. Exposure, suhu pasien 36,2 derajat Celcius dan terdapat jelas memar kebiruan di kaki, tangan, bahu, dan lengan, namun tidak terlalu parah. Pengobatan cedera kepala tergantung pada jenis, tingkat keparahan, gejala, usia, dan kondisi medis pasien. Pengobatan dapat berupa obat-obatan hingga tindakan operatif. Obat-obatan yang diberikan tergantung pada kondisi pasien. Tindakan operatif umumnya dilakukan jika cedera kepala telah menyebabkan kondisi seperti pendarahan otak yang berat, terdapat patah tulang, tengkorak, dan cedera otak, atau apabila terdapat benda asing di dalam otak yang harus segera disingkirkan. Pada kasus cedera kepala yang berat, rehabilitasi medis atau terapi mungkin saja diperlukan untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi fisik dan fungsi saraf yang terganggu akibat kerusakan otak pasca trauma kepala. Pada masa rehabilitasi, dokter akan mengedukasi keluarga atau kerabat pasien mengenai terapi lanjutan yang bisa dilakukan di rumah setelah masa pengobatan di rumah sakit telah selesai. Pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi resiko cedera kepala di dalam masyarakat adalah dengan menggunakan alat pengaman saat berolahraga, selalu menggunakan alat kesehatan seperti helm atau pelindung kepala apabila bekerja di lingkungan yang berisiko menimbulkan cedera kepala, memasang pemegang besi di kamar mandi dan di samping tangga untuk mengurangi resiko terpleset, memastikan lantai selalu kering dan tidak licin, memasang penerangan yang baik di seluruh bagian rumah, memeriksa kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang, dan ini adalah pencegahan secara umum. Peran perawat dalam kasus cedera kepala adalah memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh bagi penderita cedera kepala, dimulai dari tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat gawat darurat memiliki peran dalam mengambil keputusan klinis secara tepat dan akurat yang melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Pendekatan tindakan keperawatan yang diberikan dalam ranah kegawat daruratan adalah bagaimana seorang perawat memberikan bantuan kepada klien dalam upaya penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Itulah pembahasan singkat mengenai trauma kepala. Mohon maaf atas kekurangan yang dibawakan dalam video ini. Untuk perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.